Oke baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Nima Pilawang dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Program Studi Bimbingan dan Konseling. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang komunikasi sebagai landasan keterampilan konseling. Oke, kita langsung saja ke materinya. Apa itu komunikasi? Komunikasi adalah proses pemindahan pesan dari komunikator kepada penerima atau komunikan. Adapun yang dimaksud dengan unsur komunikasi, yang pertama itu komunikator, pesan, saluran, komunikan. Yang dimaksud dengan komunikator adalah individu, lembaga, redaktur, kelompok, dan sebagainya yang memberlakukan sebagai pihak yang menyampaikan atau mengirim pesan kepada komunikan. Adapun yang dimaksud dengan pesan dibagi menjadi dua, yaitu yakni verbal, lisan atau tulisan, dan non-verbal, isyarat atau gambar, simbol, dan lain-lain. Pesan merupakan seperangkat lambang yang bermakna yang disampaikan oleh komunikator. Pesan dapat berupa gagasan, ide, keinginan informasi, curahan hati, gambar, lambang, dan sebagainya. Saluran adalah melalui apa pesan tersebut disampaikan atau dikomunikasikan. Suatu pesan dapat disampaikan melalui berbagai media, baik surat, menyurat, radio, film, dan sebagainya. Adapun yang dimaksud dengan komunikan adalah individu, lembaga, kelompok, masyarakat, dan sebagainya yang berlaku sebagai pihak yang menerima pesan. Adapun proses komunikasi dibagi menjadi dua, yaitu proses secara primer dan proses secara sekunder. Proses secara primer adalah proses penyampaian pesan atau informasi, pikiran, gagasan, perasaan, dan lain-lain sebagainya kepada orang lain dengan menggunakan lambang sebagai media, bahasa isyarat, warna, gambar, dan lain-lain. Adapun yang dimaksud dengan proses secara sekunder, proses penyampaian pesan kepada orang lain dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang sebagai media pertama. Media kedua seperti surat, telepon, surat kabar, radio, televisi, email, film, dan lain-lain. Keterampilan komunikasi konseling. Keterampilan komunikasi konseling adalah teknik yang digunakan oleh seorang konselor dalam menguak dinamika psikologis dari permasalahan yang dihadapi si konseli itu. Jadi, tujuan utama menggunakan keterampilan konseling adalah untuk membantu konseli mengembangkan keterampilan pribadi dan inner strength agar mereka dapat menciptakan kebahagiaan di dalam kehidupannya sendiri dan orang lain. Dengan demikian, keterampilan konseling digunakan oleh para konselor profesional untuk membantu individu atau kelompok agar memiliki kemampuan secara mandiri, memberdayakan, dan menolong dirinya sendiri. Jadi, konsep dasar dari konseling adalah mengerti atau memahami seperti setiap yang berbeda dengan pandangan yang berbeda pula dalam memahami individu tersebut. Selanjutnya, hal yang terdapat dalam komunikasi konseling. Yang pertama itu keterampilan penampilan. Keterampilan penampilan meliputi kontak mata, bahasa tubuh, jarak tekanan, suara, dan alur verbal. Yang kedua, keterampilan mendengar dasar. Meliputi pengamatan terhadap konseli, perilaku verbal, dorongan atau parafrasa, dan membuat kesimpulan refleksi perasaan dan mengajukan pertanyaan. Yang ketiga itu keterampilan self-attending, meliputi kesadaran diri, humor, sikap non-judgmental terhadap diri, dan sikap non-judgmental terhadap orang lain, asli dan konkret. Dan selanjutnya keterampilan lanjutan. Yang pertama, keterampilan pemahaman dan penolakan.
meliputi 4 tingkat: tinggi, keterbukaan diri, konsentrasi, dan kesegeraan. Yang kedua, keterampilan perilaku, dan yang ketiga, keterampilan mengakhiri konseling. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.